Udah ya? Wait, kalimatnya bentar-bentar guys. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 D3MP4504 yang beranggotakan saya sebagai moderator Fayaza Mara Lutfia dengan NIM 67042135159. Ya udah ulang berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 D3MP4504 yang beranggotakan saya sebagai moderator Fayaza Mara Lutfia dengan NIM 67042135159. Selanjutnya Afi. Saya Gazil Fazli dengan NIM 67042100063. Saya Gerard Alejandro dengan NIM 67042131005. Saya Muhammad Fuad dengan NIM 67042100123. Saya Andika Putra Iriana dengan NIM 67042021159. Saya Nena Naira dengan NIM 67042130027. Di sini kami akan mempresentasikan analisis SAPADAPA pada studi kasus dosa etik produsen susu formula. Yang pertama ada situation analysis. Untuk situation analisis yang pertama yaitu keluarga merasa ditipu oleh pihak rumah sakit karena pemberian susu formula oleh pihak rumah sakit yang tidak meminta persetujuan kepada sang ibu dan tidak memberitahu kepada keluarga yang bersangkutan. Yang kedua, Nestle, perusahaan multinasional dalam makanan dan minuman berbasis di Swiss, juga diketahui melakukan promosi melalui rumah sakit maupun bidan. Modusnya beragam, dari memberikan sampel gratis kepada ibu sesudah melahirkan hingga mensponsori riset para dokter, mengindikasikan kerjasama antara pihak rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lain, dan perusahaan susu formula. Yang ketiga, kong kali kong antara produsen susu formula dan tenaga kesehatan membuat perusahaan susu formula melanggar peraturan Menteri Kesehatan nomor 39 tahun 2013, nomor 15 tahun 2014. Di antaranya mereka dilarang menerima atau mempromosikan susu formula bayi yang menghambat pemberian ASI eksklusif. Yang keempat, dalam laporan pelanggaran kode etik yang dirilis Westat, sebuah lembaga riset yang berbasis di Maryland, Amerika Serikat, Danone dan Nestle paling banyak melanggar kode etik pemasaran di Indonesia. Riset ini melibatkan 856 responden perempuan, 127 tenaga kesehatan, 37 fasilitas kesehatan, dan 111 outlet sepanjang 2015 yang diteliti meliputi pengawasan promosi di media, promosi langsung kepada ibu hamil dan keluarganya, promosi langsung di outlet, promosi dalam bentuk apapun di fasilitas kesehatan pada label. Yang kelima, pada riset tersebut Nestle merupakan perusahaan yang paling banyak disebut, yakni 18 kali, diikuti Danone yang disebut 14 kali. Sementara melalui pengawasan pemasaran via media, 39 iklan di media televisi yang menyiarkan materi iklan susu formula untuk bayi usia 0-2 tahun yang dilakukan 6 perusahaan susu formula. Danone menempati urutan pertama. Selain Danone dan Nestle, ada juga perusahaan susu formula Mead Johnson, Friesland, Campina, Kalbe Morinaga,
Abbott, Fonterra, dan Heinz dengan jumlah pelanggaran sebanyak 1.120 kali. Yang kedua ada problem analisis, promosi yang dilakukan oleh perusahaan susu formula melalui rumah sakit maupun bidan dengan modus yang beragam dari memberikan sampel gratis kepada ibu sesudah melahirkan hingga mensponsori riset para dokter. Banyak keluarga yang merasa tertipu oleh pihak rumah sakit yang memberikan susu formula kepada sang bayi yang baru lahir tanpa meminta persetujuan kepada sang ibu dan tidak memberitahu kepada pihak keluarga yang bersangkutan. Namun, pemakaian susu formula tersebut disertakan dalam tagihan persalinan. Hal ini dapat menimbulkan konflik karena mengingat adanya kepentingan bisnis yang mungkin turut menjadi penghalang bagi hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu atau ASI secara eksklusif. Yang kedua, kehadiran Perda ASI membuat produsen rungsing karena datang dengan iming-iming 1 unit Fortuner, mendapat papan nama, lemari, pernak-pernik kecil, sampai tur keluar kota atau luar negeri. Bahkan beberapa rekan sesama bidan sering diberangkatkan umroh atau renovasi tempat praktik. Yang ketiga, decision analysis. Poin pertama, hak anak menjadi bagian dari hak asasi manusia yang keberadaannya harus dilindungi dan dipenuhi oleh semua pihak, termasuk oleh kedua orang tuanya, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah dan negara. Poin kedua, pelanggaran etik berupa pemberian sampel gratis produk susu formula di sejumlah fasilitas kesehatan dipastikan untuk segera melakukan investigasi dan melakukan langkah perbaikan sesegera mungkin. Yang keempat, potensial problem analysis. Perusahaan susu formula tetap bekerja sama dan memberikan produk samping berupa pemakaian secara gratis melalui rumah sakit lokal dengan tidak meninggalkan etika dan moral. Kemenkes melarang iklan produk susu formula di bawah 2 tahun karena menjadi penghalang bagi hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu atau ASI secara eksklusif. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013, Nomor 15 Tahun 2014 tetap ditegakkan dan pemberian sanksi tetap dilakukan kepada yang melanggar dan melakukan langkah perbaikan sesegera mungkin. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.